Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Dang Ferry di sini dan masih membahas mengenai tema kita hari ini, musik tradisi. Ini para murid-murid Dang udah dikasih tahu belum, Dang? Untuk nonton kita hari ini? Udah. Oh, udah. Di grup udah dikasih tahu. Udah. Boleh disapa dulu, say hi dulu, Dang, sama murid-murid di sini, Dang. Assalamualaikum. Nonton Danggo ya. Nah, Dang, kan udah lama nih Dang latih dan berkecimpung di dunia seni tradisi Bengkulu ini, Dang. Kalau ada nggak sih Dang cerita-cerita kayak cerita uniknya, cerita-cerita lucunya selama Dang berkecimpung di dunia ini? Kalau yang lucu-lucu sih banyak. Apa tuh, Dang? Pengalaman pernah saat dulu masih di Sanggar Mengsari itu ada anak-anak sih. Dan saat itu kita ikut lomba di Taman Ismail Marzuki. Jadi itu kan di Taman Ismail Marzuki itu kan kaca tuh. Kaca mungkin bening, saking beningnya tuh kan. Saking bening kan nggak tahu. Jadi ada salah satu anak saat itu tuh lari. Kan teman-temannya udah di luar nih. Udah di luar. Pas lari, dia nggak sadar itu kalau kaca, dia tumpur kaca. Dah, mental itu. Yang asik, yang anehnya lagi orang tuanya sendiri ngelihat anaknya kayak gitu, nya ketawa, bukannya tolong. Oh, orang tuanya ya? Orang tuanya malah ketawa kayak gitu kan. Aduh, aneh gitu. Terus banyak sih ya kalau untuk kelucuan-kelucuan yang namanya tingkah laku anak-anak. Iya, anak-anak. Yang memang butuh tenaga lebih ekstra berarti ya, Dang, ya? Betul, tapi itu tadi kalau alhamdulillah kalau sama saya mereka nurut. Mungkin kalau di depan mungkin kan nurut. Di belakang kita nggak tahu. Disuruh tidur, pokoknya jangan kemana-mana, tidur kita tidur. Nggak taunya mereka ambil ikan di kolam. Saat itu di PHI Asrama Haji ada kolam ikan. Dia ambil ikan di kolam itu, dia pindahkan ke dalam WC. Mereka main di WC itu sambil berenang-renang, ya Allah ya Rabbi gitu. Jadilah malam. Yo bang, kami tidur. Nah, pernah kejadian lagi saking itu kan pernah apa sih nyebur dalam kan siring di Jakarta tuh kan tahu sendiri kan. Airnya tuh kalau nggak ngalir hijaunya minta baunya minta ampun. Iya, betul. Saking jalan kan, ya jalannya lari ke atas, mungkin kejangan nyebur ke dalam siring itu. Karena nggak ngeliat. Nggak tahu, keluar udah hitam semua. Kita ketawa lah. Kan akhirnya karena mereka bandel tuh kan, nakal nggak mau nuruti omongan kita, ya rasain sendiri gitu kan. Rasakan sendiri biar tahu. Ya, biar tahu kan. Jadi biar jadi kan jadi pengalaman mereka sendiri, jadi cerita mereka sih sampai mereka tua nanti. Dan alhamdulillah mereka sekarang masih hidup semua. Alhamdulillah masih hidup semua dan mereka masih mungkin kalau dengar cerita ini mereka ketawa sendiri. Oh gitu. Iya, ada yang soalim, gayanya tuh minta ampun. Di belakang kita tuh nakalnya minta ampun, ya Allah. Oh, gaya di depan aja. Iya bang, nurut ya bang. Tapi pas belakang kita, dia lari. Oh, ini dalangnya ternyata. Ada. Itu ada regenerasi rombongan-rombongannya. Kalau masih ingat sih Daeng, Dian dulu namanya itu kelompok-kelompok itu. Terus di bawah mereka tuh ada Kiki, ada regenerasi seterusnya. Itu pernah, terus ada lagi generasi lagi di bawah mereka itu hampir 3 generasi yang saya latih, yang bantu saya latih. Itu sempat berarti itulah waktu titik terpusingnya, Dang, ya. Tapi sekarang kan masih sih pusing kalau nggak punya anak-anak. Tapi sekarang itu tadi kan Dang lebih suka anak yang nakal pada anak yang pendiam sebenarnya. Lebih enak apa adanya ya, Dang? Dia nakal, dia lempeng aja. Kalau yang diam-diam itu kita susah baca karakternya, disuruhnya diam. Kita nggak tahu. Tapi di belakang kita lebih parah lagi teman-teman yang nakal gitu. Biasanya gitu ya, Dang, ya. Gitu. Jadi seru sekali ya, Dang. Jadi masih sampai sekarang itu menjadi bahasan. Kalau ketemu ingat enggak dulu? Itu masih. Ingat enggak dulu? Oh iya bang, kami jemur dalam masuk dalam koya kecil. Waduh. Siapa yang maling yang ngambil ikan tuh? Kami lah. Akhirnya jujur. Cerita itu kan. Jadi bahan ceritaan sampai sekarang. Kalau pas ngumpul kan pasti itu. Pasti jadi bumbu-bumbunya, Dang, ya. Udah mereka kan sekarang udah berkeluarga, udah alhamdulillah udah sukses semua. Ada beberapa orang yang udah sukses, udah jadi pegawai, udah jadi apalah gitu kan. Alhamdulillah mereka
tetap ingat dan tidak lupa pada kita. Nah itu yang terpenting. Biasanya Iya. gitu ya Dang ya. Iya. Karena banyak sekali kisah-kisah keseruan di dalamnya, jadi masih selalu balik, masih terus mengingat. Nah kalau kalau dulu Dang kan sempat bilang kalau sanggar dulu cuma beberapa. Betul. Dan biasanya di belajar seni dol itu di kelurahan-kelurahan tertentu. Kalau sekarang kan udah semakin berkembang nih Dang. Sanggar udah semakin banyak. betul. Dan alhamdulillah kata Dang tadi juga antusias anak-anak muda Bengkulu juga masih sangat bagus untuk musik tradisi, untuk kesenian Bengkulu nih Dang. Nah, gimana sih Dang? Apa sih Dang tantangan yang menjadi tantangan sekarang itu apa Dang? Ya bukan tantangan sih, artinya lebih ke hambatan. Lebih ke Hambatan. Oh, ada hambatan. Kalau tantangan sih kalau untuk melatih nggak ada sih nggak sebenarnya. Gimana sih proses kita melatih mereka? Jadi sampai mereka memahami dan mengerti dan bisa untuk mengenal musik tradisi yang ada di Bengkulu sendiri. Lebih ke hambatan sih. Hambatannya apa tuh Dang? Hambatannya sih ya tempat-tempat latihan. Nah itu seperti dikatakan, pindah sana, pindah kemari, pindah sana, pindah kemari. Jadi nggak ada tempat yang memang maaf omong, bukan kita menyalahkan pemerintah, bukan. Seharusnya ada fasilitas dari pemerintah yang mewadahi atau menyediakan tempat untuk latihan para sanggar yang ada di Kota Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu. Mereka numpang, ada yang numpang di Kota Tua, ada yang numpang di lahan orang, ada yang mungkin yang punya sendiri lahannya, alhamdulillah mereka udah punya sendiri tempat latihan. Itu cuman beberapa sanggar. Nah, kebanyakan teman-teman yang di kelompok-kelompok sanggar ini hambatannya atau benturannya ke tempat latihan. Nah, seperti teman-teman yang di tempat yang terbuka kayak gitu kan, kalau hujan, Iya betul. gimana mereka mau latihan? Gimana? Kita bukan pengen menyalahkan pemerintah, bukan, tapi berharap kepada pemerintah kalau memang ada sih dana atau anggaran yang bisa disisihkan buat tempat-tempat latihan bagi sanggar-sanggar yang ada di Kota Bengkulu. Nah, kita kan punya tempat wisata nih, seperti itu di Pantai Panjang, mungkin dibagi berapa titik, dibangun tempat latihan, jadi sarana untuk sanggar-sanggar menggunakannya untuk latihan. Dan itu juga mungkin bisa memancing orang atau wisatawan untuk datang ke sana. Iya. Saat kita latihan kan pasti ada yang lewat, ada yang datang kayak gitu kan. Kalau mungkin di tempat wisata itu bisa jadi ramai kayak gitu. Jadi menjadi nilai tersendiri untuk daerah kita. Bukan kita untuk kebutuhan pribadi sanggar, bukan. Betul. Tapi itu tadi ada imbas baliknya. Dengan kita latihan di tempat-tempat wisata, memang tempatnya memang layak, yang ada apalah atapnya kayak gimana kan yang disediakan atau difasilitasi pemerintah. Mungkin orang-orang yang dari luar yang datang ke Bengkulu ini kan jalan ke pantai kan. Iya betul. Lihat itu ada apa tuh? Oh, ada yang latihan, mereka lihat gitu kan. Jadi nilai tambah juga sih bagi wisatawan kita atau pariwisata kita gitu. Jadi mereka bisa berwisata sekaligus beredukasi. Ini apa Mas? Ini apa Bang? Iya, betul. Ini apa? Itu kan. Nah, gitu. hasilnya adalah Bengkulu lebih terkenal lagi. Itu selain untuk mempromosikan secara Iya, nggak langsung, betul, mempromosikan betul. kesenian daerah yang ada di kita sendiri. Saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Artinya Itu ya. kualitas itu. Tapi mungkin nanti siapa tahu sih yang jadi gubernur atau jadi wali kota bisa memfasilitasi itu. Salah satu ini pesan ya Dek ya. Kalau bisa itu. Kalau bisa itu. Tolong bahasanya itu sebenarnya Dilirik lah. kami seniman atau budayawan ini Betul. untuk bisa lebih Dirawat juga ya Dan, mumpung ini anak-anak mudanya masih semangatnya. Kalau kita lihat juga ada keluhan dari berbagai daerah juga kayak anak-anak mudanya kurang nih berminat. minatnya Itu tadi, untuk pas. melestarikan budaya dan Mungkin salah seninya. satu faktornya itu tadi fasilitasnya memang mereka pengen berbuat tapi tempatnya nggak ada. Nggak Akhirnya tahu nih nggak maunya tahu di kemana mana. ya Dan ya. Sulit untuk mencari keberadaan orang-orang tradisi atau seniman tradisi Iya, sendiri betul. gitu tadi. Tapi dengan difasilitasi orang lebih gampang mencari kita. Oh, di situ, di sanggar itu tempat latihan di sana. Iya. Bisa sanggar ini, oh di sana tempat latihannya. Lebih Kita udah strategis tahu. juga tempat latihannya. Iya, seperti itu. Begitu. Jadi mumpung nih anak-anak mudanya lagi semangatnya Kalau nggak ada minat kan akhirnya yang ribet pemerintah. Mulai kita lestarikan kebudayaan, ayo. Tapi itu tadi. Kita harus punya imbas balik. Ayo sama-sama ya Dan Ya, untuk membenahi ini. betul.
Jadi hambatannya itu ya Dang. Jadi sempat juga sih aku ngeliatnya kayak ada yang latihan di pasar ya Dang. Di pasar Iya. pasar. Tunggu pasarnya orang yang jualan pulang baru latihan. Iya, dengan minim pencahayaan. Ada juga di tempat-tempat wisata, betul seperti yang Dang bilang tadi. Seperti di kota tua tuh ada beberapa sanggar yang Iya. memang diperbolehkan untuk latihan di situ. Terus ada beberapa teman-teman yang memang punya lahan yang rumah mereka pribadi sendiri, di halaman mereka sendiri. Nah, itu kendalanya tadi kalau kita di rumah, Iya. di lingkungan masyarakat Iya. dekat, yang terganggu kan masyarakat. Masyarakat sekitar. Nah, terkadang kan bunyi idol ini kan keras, jadi ributan, jadi inian gitu kan. Sekarang pas lagi latihan dilempar orang pakai Pernah batu. Sering banyak teman-teman yang ngomel karena karena orang merasa bising. Iya betul. Kalau memang yang orang yang bisa menikmati sini ya itu kan nggak jadi masalah, tapi bagi orang yang nggak bisa menikmati itu kan. Dan orang mau istirahat juga. Nah, siapa tahu lagi sakit gigi, nggak tahu itu gitu. Ribut-ribut aja gue aja, lemparnya ke batu, selesai urusan gitu. Iya, betul. Jadi itulah tadi. Tapi kalau di tempat-tempat wisata, rasanya nggak bakal mengganggu masyarakat sekitar karena tempatnya juga jauh dari masyarakat. Iya benar. Oke, Dang, tahan lu ceritanya Dang, nanti kita lanjutin lagi. Karena kita jeda dulu Dang. Untuk pemirsa ajak main mana tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.